warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Santika dengan NIM G701222122 dari kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat dengan judul Studi Epidemiologi tentang Prevalensi Disfungsi Seksual sebagai efek samping penggunaan obat SSNI dan SNRI pada pasien depresi di luar negeri. Baik, lanjut saja kita beralih ke latar belakang. Jadi, gangguan depresi adalah suatu kondisi seseorang merasa sedih, kecewa saat mengalami suatu perubahan, kehilangan ketika terjadi patologi tidak dapat beradaptasi dengan sekitar. Nah, adapun gejala utama yang ditemukan depresi yaitu efek depresif, sehingga minat maupun rasa gembira itu hilang dan juga penurunan aktivitas yang nyata. Nah, ada penjelasan mengenai obat SSRI dan obat SNRI merupakan obat depresi. Dengan efek yang sangat besar, reuptake serotonin dikurangin atau obat SSRI telah dilakukan pada pengobatan depresi. Serotonin telah menjadi neurotransmitter aminogen biogenik yang terkenal dikaitkan dengan depresi. Nah, serotonin, norepinephrine, reuptake inhibitor SNRI seperti venlafaxine dan duloxetine juga digunakan untuk pengobatan antidepresi lini pertama. Nah, selanjutnya kita masih pada latar belakang. Pada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa disfungsi seksual banyak dilaporkan sebagai salah satu efek samping dari penggunaan selektif serotonin reuptake inhibitor atau yang disebut dengan obat SSRI dan serotonin norepinephrine reuptake inhibitor atau obat yang disebut dengan SRNI antidepresan. Nah, banyak juga faktor dan penyebab terjadinya disfungsi seksual yang salah satunya adalah faktor lingkungan, termasuk dalamnya pemeliharaan pola makanan, kelebihan berat badan atau overweight dapat mengganggu kehidupan seksual pria maupun wanita. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tujuan pada penelitian ini. Jadi, tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis prevalensi disfungsi seksual pada pasien depresi yang menggunakan obat SSRI dan SSNI di luar negeri. Nah, tujuan khususnya yaitu membandingkan efek samping disfungsi seksual antara SSRI dan SNRI pada pasien depresi. Baik, selanjutnya kita masuk di metode penelitian. Nah, pada penelitian kali ini kita menggunakan metode prospektif cohort study. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan sumber data yang kami peroleh. Nah, kami menggunakan data dari pengeluaran medis pada tahun 2022, sebuah survei di rumah sakit di luar negeri. Yang pertama, data baseline yang meliputi kuesioner demografis dan riwayat medis, dan kuesioner gangguan disfungsi seksual. Hal ini untuk mengevaluasi kondisi awal pasien sebelum melalui pengobatan antidepresan. Nah, selanjutnya data tidak lanjut akan diperoleh melalui pengisian kuesioner gangguan disfungsional seksual setiap bulan dan selama 6 bulan, serta catatan medis yang mencakup informasi tentang dosis obat, durasi pengobatan, dan efek samping yang dilaporkan. Nah, data yang dikumpulkan mencakup skor keparahan, penurunan depresi atau kecemasan BEP, serta informasi tentang komorbiditas dan kondisi medis yang mempengaruhi penurunan libido pada pasien depresi yang mengonsumsi obat SSNI dan SNRI. Nah, selanjutnya kami masuk pada populasi atau sampel. Nah, sampel yang kami teliti terdiri dari 25 sampai 65 tahun yang baru memulai pengobatan antidepresan menggunakan obat escitalopram golongan SSRI atau venlafaxine golongan SNRI untuk gangguan ejakulasi, gangguan ereksi, gangguan orgasme atau lubrikasi, dan penurunan gairah seksual pada pengobatan antidepresan.
Nah, kriteria inklusi adalah tidak adanya riwayat penggunaan antidepresan dalam 6 bulan terakhir dan tidak ada disfungsi seksual sebelumnya. Selanjutnya kita masuk di bagian variabel. Nah, yang pertama ada variabel independen. Nah, kami mengidentifikasi ada atau tidaknya gangguan disfungsi seksual dari penggunaan obat SSNI dan SNRI berdasarkan pada pertanyaan dan menanyakan adanya efek samping gangguan seksual seperti satu, gangguan ejakulasi, yang kedua gangguan ereksi, yang ketiga gangguan orgasme atau lubrikasi, dan yang keempat penurunan gairah seksual pada pengobatan antidepresan usia pasien 25-65 tahun dan melihat skala keparahan efek samping dari obat SSNI dan SNRI pada salah satunya yaitu disfungsi seksual. Nah, data akan dibandingkan antara kelompok escitalopram SSNI dan venlafaxine SRNI untuk mengetahui perbedaan dalam insiden dan tingkat keparahan disfungsi seksual terkait penggunaan kedua antidepresan tersebut. Selanjutnya, kami masuk pada variabel independen utama. Nah, obat antidepresan escitalopram dan venlafaxine yang digunakan oleh pasien. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap obat antidepresan golongan SSNI dan SRNI, yaitu escitalopram dan venlafaxine, yang dimana variabel tersendiri dari dua kelompok. Nah, kelompok pertama yang diberikan obat escitalopram dan kelompok kedua diberikan venlafaxine. Dengan membandingkan kedua obat ini sehingga peneliti dapat mengamati dan menganalisis perbedaan insiden atau kejadian. Nah, dan tingkat keparahan gangguan disfungsi seksual yang mungkin terjadi pada pasien. Selanjutnya kita masuk pada variabel independen lainnya. Nah, variabel ini dapat mempengaruhi disfungsi seksual. Nah, seperti salah satu faktor lingkungan termasuk di dalamnya pemeliharaan makanan, terus kelebihan berat badan atau overweight dapat mengganggu kehidupan seksual pria maupun wanita. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari pengerjaan proposal yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.